Halo, selamat pagi untuk anak-anak ibu sekalian. Perkenalkan, nama ibu Meldayanti Napitapulu. Ibu mengampu bidang studi seni budaya pesisir mulai dari kelas 7.1 sampai dengan 7.8 dan 9.7 dan 9.8. Kali ini materi kita membahas tentang budaya pesisir pada bab pertama. Mungkin anak-anak kami juga sudah mendapatkan buku, ya. Sembari membuka bukunya, kita bahas materi kita. Bab 1 ini membahas tentang bahasa pasisi, ya, atau bahasa pesisir. Nah, bahasa ini adalah komunikasi yang kita gunakan sehari-hari dalam kehidupan kita. Penting berbahasa supaya kita dapat menyampaikan segala sesuatu apa yang kita inginkan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, supaya peserta didik mampu memperkenalkan diri dalam bahasa pasisi, dan yang kedua, peserta didik mampu bertutur sapa dalam bahasa pasisi. Jadi ada poin di sini dalam tujuan pembelajaran. Diharapkan kepada peserta didik, kepada anak kami mampu memperkenalkan diri dalam bahasa pasisi dan mampu bertutur sapa atau berkomunikasi dalam bahasa pasisi. Selanjutnya, bahasa ini dianggap sebagai salah satu dialek atau komunikasi dalam bahasa yang pertama dalam Minangkabau. Nah, sejarahnya adalah bahasa ini bermula dari datangnya perantau Minang ke daerah Pariaman. Tujuan mereka yaitu untuk berdagang di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera bagian barat. Nah, para perantau kemudian berkomunikasi dengan suku bangsa lain yang menggunakan dialek atau bahasa Melayu dan bahasa Batak, sehingga terjadilah akulturasi atau pencampuran bahasa dengan kedua bahasa yang tadi, Melayu dan Batak. Selanjutnya, ya. Lalu bagian A mempatandokan identitas diri. Dalam bahasa pasisi adalah salah satu bahasa dalam rumpun Melayu. Ya, jadi bahasa pesisir itu banyak, berbeda-beda, tapi mereka masuk dalam satu rumpun Melayu. Kalau Padang, contohnya Padang, lalu Tanjung Balai, ya, sama Sibolga atau Padang Pariaman berbeda, tapi mereka satu rumpun, ya, yang dituturkan di urang pasisi dan merupakan penduduk Tapanuli Tengah yang berada di Sibolga, Sumatera Utara. Bahasa Ko Tasabe di sepanjang pasisi bagian barat Pulau Sumatera, sejak dari Mandailing Natal, Sibolga, Inggo Barus. Nah, selanjutnya untuk anak-anak kami, dalam bahasa pasisi ada cara nan elok atau yang baik dan beretika untuk mempatandokan atau memperkenalkan diri awak seorang ke orang lain, biar orang lain tuh manando awak jongon elok. Berarti ada saling memperkenalkan diri, ya, memperkenalkan diri dengan cara beretika, ya. Makanya ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal berarti semakin sayang. Iya. Nah, selanjutnya ada contoh di sini. Contoh memperkenalkan diri. Ya, contohnya seperti ini. Ambo adalah seorang anak nan bernama Upik Kabu. Tampe lai Ambo diabi Kampung Bakelo Tangge lahir abi 10 Januari 2020. Nah, Ambo anak pertama dari dua badusana. Nama ayah Ambo Ucok Jahebo dan uma Ambo banamo Ramla Katupi. Ambo tinggal sama uma jongon ayah Ambo nan saurang lai adik Ambo nan ketek. Nah, kami tinggal di Jalan Bangau, Kalurahan Ayabi, Kecamatan Siboga Selatan, Kota Nantacinto. Ini pertama tadi seseorang memperkenalkan diri kepada temannya. Lalu ada balasan dari temannya. Dia pun memperkenalkan diri. Ambo tandokan pula diri Ambo, di mana Ambo adalah seorang anak bernama Buyung Kantang. Tampe lai Ambo diabi, Kampung Batak. Tanggal lahir Ambo 29 Agustus 2021. Nah, Ambo anak kedua dari Ampe Badusana. Nama ayah Ambo Mama Sandure dan uma Ambo bernama Upi Apollo. Ambo
tinggal sama uma jongon ayah ambo dan saurang kakak padusi ambo, jongon dua urang lai adik ambo dan di bawah ambo. Keduanya laki-laki, di mana kami tinggal di Jalan Bango, Keluaran Ayabi, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Tecinto. Nah, itu adalah dua orang yang saling memperkenalkan diri antara satu dengan yang lain. Boleh nggak tiga? Boleh. Sesuai dengan judul kita, mempertandokan diri, ya, dengan cara elok yang memiliki beretika. Nah, selanjutnya untuk anak-anak kami, ya, silahkan, karena materi kita singkat dengan judul bahasa pasisi, yaitu membahas tentang bahasa. Silahkan anak-anak kami memperkenalkan diri dalam bahasa pasisi dalam bentuk video, ya, yang meliputi tentang nama, tanggal lahir, tempat tinggal, dan berapa bersaudara. Dan jangan lupa masukkan cita-citamu dan apa harapanmu. Ya, saya harap anak-anak semuanya dapat mengikuti pelajaran, ya. Untuk awal dari pembelajaran kita dari seni budaya pesisir adalah beberapa contoh yang Ibu sebutkan tadi, ya, memperkenalkan diri dalam bahasa pasisi, ya. Jadi communication itu perlu, sangat perlu, sehingga kita menggunakan dialek yang baik. Nah, apalagi kita tahu bahwa pendidikan utama dan terutama itu kita dapatkan di dalam keluarga. Mengapa kita perlu belajar bahasa pasisi atau belajar tentang budaya pesisir? Nah, ada dikatakan di situ bahwasannya kearifan lokal, atau sering kita dengar mungkin kearifan lokal. Jadi kita perlu mengetahui apa yang menjadi ciri khas dari daerah kita, bahasa kita, lalu makanan kita, lalu tempat pariwisata, ya, di Sibolga ini sudah tidak asing lagi didengar oleh orang-orang, sehingga kita pun perlu belajar tentang daerah tempat tinggal kita. Saya harap demikian materi kita. Ibu ucapkan kepada anak-anak kami terima kasih.